Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ataupun tengah malam. Kali ini saya di sini ingin membacakan cerita-cerita orang tua nih, yang dulu di tahun 2017 pernah kami mengadakan seperti lomba menulis bagi para orang tua anak eh, binaan Yayasan Lomokir. Jadi untuk menyemangati mereka atau kami ingin tahu apa aja sih perjuangan mereka atau kisah-kisah mereka di rumah atau kendalanya, bagaimana perjuangannya. Jadi untuk itulah kami mengadakan lomba cerita untuk orang tua binaan Yayasan Lomokir. Nah, hari ini saya teringat akan hal itu. Jadi ini ceritanya tahun 2017 dan di meja saya sudah ada, ternyata masih ada map yang berisi cerita-cerita mereka semua. Ada mungkin 20 lebih nih orang tua yang menulis. Tapi saya lupa nih siapa yang juara pada waktu itu. Yang pasti juaranya orang tua yang sangat menginspirasi ceritanya. Tapi di balik itu semua sebetulnya saya sangat berterima kasih kepada semua orang tua yang telah menuliskan cerita-cerita mereka, dan sampai saat ini saya masih teringat terus, dan saya ingin membagi kepada semuanya cerita ini yang mungkin itu akan menjadi semangat bagi kita, cermin atau inspirasi atau apapun itu. Kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya. Begitu mungkin di konten ini. Konten inilah konten mungkin kisah haru ya, kisah haru orang tua anak dengan anak disabilitas yang ada di Yayasan Lomokir. Oke, saya akan mulai melihat apa yang mana nih. Yang pertama, oke. Ini dari Ibu Heni Latifah. Ibu Heni Latifah dengan anaknya, nama anaknya adalah Amira Husna Ramdhani. Jadi diagnosa anaknya adalah CP atetoid dan juga ada autisnya. Dan Rara ini sudah bergabung di Lomokir mungkin sudah 2010 atau 2011 ya. Waktu itu sudah sangat lama, hampir 10 tahun. Dan sampai saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Nah, untuk itu mungkin ini perlu kita bacakan atau saya bacakan ceritanya, siapa tahu dapat menginspirasi semuanya. Ini lomba menulisnya untuk orang tua anak Lomokir. Judul besarnya adalah I'm a Miracle. Aku adalah anak keajaiban. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya langsung baca di sini tulisan dari orang tuanya sendiri. Mudah-mudahan saya bisa baca tulisan-tulisan mereka, karena saya lihat ada beberapa yang cukup sulit dibaca, tapi insya Allah. Mohon maaf kalau sebelumnya kalau saya membacakannya agak terpatah-patah mungkin ya, karena saya menyesuaikan dengan ceritanya. Oke, kita mulai ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Heni Latifah. Perkenalkan, nama anak saya Amira Husna Ramdhani. Biasa dipanggil Rara. Rara sekarang berusia 6 tahun. Baru kemarin tanggal 31 Oktober 2017 dia merayakan ulang tahunnya. Masya Allah, memiliki anak sehebat ini belum pernah terbayangkan sebelumnya. Mengapa sampai seperti itu? Ya, Rara ternyata didiagnosa terinfeksi virus rubella atau rubella congenital. Rara memulai terapi di salah satu rumah sakit pada usia 6 bulan. Mengingat pada masa itu, subhanallah perjuangannya. Dia itu termasuk anak yang kuat, pintar, luar biasa, mengkonsumsi banyak obat-obatan, menjalani serangkaian tes ini itu, cek lab, dan lain sebagainya. Selama terapi di salah satu rumah sakit tersebut, belum terlihat perkembangan. Berbulan-bulan bolak-balik dari rumah ke tempat terapi. Sekedar info, Rara terlahir prematur dengan berat badan 1460 gram dan panjang badannya 46 cm. Dinicu selama 21 hari.
Banyak hari-hari yang berat selama di NICU yang dialami Rara. Dengan 3 kali koma dan akhirnya bisa bertahan sampai saat ini. Kembali pada saat terapi. Selama terapi, Rara selalu didampingi oleh dokter dan memberikan penjelasan kepada saya dan suami tentang kondisi Rara. Sebenarnya, saat Rara didiagnosa oleh dokter dan dibacakan hasil dari CT scan, ronsen, USG, dan cek darah, saya tidak tahu harus berbuat apa. Lama sekali, sangat lama hingga bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh dokter tersebut. Benar-benar kaget, sedih, kecewa, sakit hati. Itu semua pernah saya rasakan, sampai pada menyalahkan Tuhan sekalipun. Nauzubillah. Setelah benar-benar tenang, barulah saya pelan-pelan bisa menerima keadaan Rara seperti saat ini. Terapi demi terapi kami jalani, tapi kenapa belum ada perubahan? Hingga pada hari Kamis sore, ada 2 orang yang datang ke rumah mencari Rara. Mereka bilang dari Lombok Care Foundation. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, dan saya pun sangat senang dengan tujuan mereka. Saya diberitahu bahwa ada yayasan yang memberikan rehabilitasi kepada anak berkebutuhan khusus secara gratis. Secara LC Foundation dekat dengan rumah dan rehab gratis. Saya pergi mengajak suami dan Rara datang. Kemudian bertemu dengan terapis yang luar biasa baik. Saat itu ada Bu Murti dan Pak Win. Masya Allah, bahagia luar biasa. Sebab 3 bulan terapi Rara sudah bisa tungkur. Begitupun dengan bulan-bulan berikutnya. Selalu ada perkembangan yang nyata. Tetapi tidak selamanya hal yang kita lakukan dan hasil yang kita dapatkan dihargai oleh orang lain. Sebenarnya tidak akan sesakit apapun kalau yang tidak menghargai perjuangan ini orang lain. Tetapi ini dari keluarga sendiri, kata-kata yang keluar dari mulut itu Masya Allah sangat menyakitkan. Sementara saat ini saya dan Rara sangat membutuhkan banyak dukungan orang-orang terdekat kami. Kata-kata seperti idiot, azab, pergaulan tidak benarlah, dan lain sebagainya menjadi makanan sehari-hari yang saya dengar. Tetapi tidak sekali-kali kami, saya, suami dan Rara terpengaruh. Jalani semua dan ikhlas. Tinggalkan, biarkan waktu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Begitu pula dengan tetangga. Banyak yang takut dekat-dekat. Mereka pikir Rara punya penyakit menular. Mereka menganggap Rara mungkin aneh. Mereka memandang Rara sangat berbeda. Hanya satu pertanyaan di dalam otak saya. Mengapa hanya melihat dan menebak? Mari tanya sama ibunya, agar kalian tahu. Sekarang yang terpenting bukan pandangan-pandangan yang buruk, tetapi menikmati hasil dari terapi Rara. Malaikat saya sekarang tambah pintar. Memang tidak sepintar anak di luaran sana, tetapi saya bangga memilikinya. Perjuangan yang luar biasa, tenaga yang luar biasa, air mata yang subhanallah gak nampung ember toilet katanya. Pokoknya segala yang ada pada Rara luar biasa. Jadi sepintar apapun saya, sehebat apapun, saya sadar kalau tangan saya hanya 2, tidak bisa menutup mulut banyak orang. Maka saya hanya bisa menggunakan 2 tangan ini untuk berdoa, memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesehatan dan perkembangan Rara. Yang saya inginkan saat ini sepertinya tidak jauh berbeda seperti keinginan orang tua anak dengan berkebutuhan khusus lainnya di luaran sana, yang menginginkan anak kami mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Terkadang kami sebagai orang tua sering sharing tentang tingkah laku anak kami, baik di sekolah, di rumah, maupun di luaran sana, seperti sedang berlibur dan lain-lainnya. Banyak hal yang kami dapatkan dalam forum ini. Kami sebagai ibu kadang memberikan masukan kepada ibu-ibu baru yang baru bergabung di yayasan, baru memiliki anak seperti anak-anak kami. Dengan senang hati kami berbagi masalah-masalah.
kami terutama saya yang baru memiliki 1 anak pada saat ini, dan insya Allah akan bertambah lagi. Bagaimana rempongnya mengurus anak dan kepribadian dengan kepribadian yang berbeda. Menurut saya itu sangat luar biasa. Saya mungkin tidak akan menemukan kelas seperti ini di luar sana. Bahagia sekali memiliki keluarga baru seperti di sekolah. Meskipun ada juga orang tua yang tidak mau ikut bergabung dengan kami, entah apapun alasannya, ya kembali pada diri masing-masing. Meski kami ingin membantu atau setidaknya hanya mendengarkan keluhan mereka, tetapi tidak jarang mereka menolak dengan berbagai alasan dan kendala yang menurut saya begitulah. Tetapi jujur, sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus, saya ingin kalian tahu kalau kalian tidak sendiri. Di sini ada kami. Mari kita perjuangkan hak-hak anak kita agar mereka mendapatkan hidup yang layak, baik secara sosial maupun fasilitas. Saya tahu anak kita memang memiliki keterbatasan, tetapi saya yakin di balik keterbatasan itu mereka memiliki sesuatu yang tidak terbatas, yang orang non-ABK sendiri pun tidak akan pernah memiliki itu. Dan saya percaya, kalau bahasa kerennya, I trust. Satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu tidak ada seorang anak pun yang ingin terlahir seperti ini, dan tidak seorang pun ingin memiliki anak seperti ini. Seorang anak adalah anugerah terbesar yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Jadi rawat, sayangi, dan kasihi. Saya pernah mendengar dan melihat kutipan kata ini, dan saya merasa hancur saat membacanya. Kata-kata anak kita seperti ini. Anak-anak berkebutuhan khusus, Mama, saya tidak tahu kenapa saya seperti ini. Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk Mama, agar Mama bangga pada saya. Tetapi saya tidak dapat mengendalikan badan ini, Mama. Saya seperti dalam raga orang lain. Saya harus apa, Mama? Saya hanya ingin membuat Mama bahagia. Bukan untuk membuat Mama kecewa. Itu kata-katanya. Dan respon dari Mama Rara adalah, Masya Allah sayang, kamu bukan sekedar anak biasa. Kamu adalah keajaiban terbesar dalam hidup Mama. I love you. Wah. Saya sampai terharu membacanya, sedikit berkaca-kaca di mata. Sangat luar biasa ceritanya dari Ibu Heni Latifah, mamanya Rara. Terima kasih banyak sudah berbagi. Ini cerita tahun 2017 ya. Jadi saya juga sangat tahu Rara dan ibunya dan keluarganya berjuang untuk Rara sendiri. Dulu tidak bisa apa-apa, sekarang tahun 2021 Rara sudah dapat berjalan loh. Sudah dapat berjalan, sudah mempunyai adik yang lucu. Adiknya sudah bisa jalan juga, artinya Rara bisa belajar, sama-sama belajar dari adiknya, tumbuh kembang, belajar, berjalan juga dari dia. Dan alhamdulillah juga sedikit cerita tentang Ibu Heni ini sekarang mudah-mudahan insya Allah semakin bahagia ya, dan suaminya, dan semakin sukses untuk kehidupannya. Karena Ibu Heni termasuk ibu yang sangat tegar, orang tua yang sangat tegar, yang sampai saat ini tetap masih terapi di Yayasan Lomocare dan tetap memperjuangkan Rara seperti apa yang diceritakan tadi. Dan terbukti memang sekarang tinggal menikmati hasilnya. Dari hasil terapi ini sudah bisa berjalan. Tapi mudah-mudahan ke depan seperti harapan Ibu Heni untuk Rara, semoga Rara semakin besar, semakin pintar, semakin solehah, semakin mandiri, dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Heni Latifah, sangat menginspirasi, dan semoga cerita ini juga dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.